Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat kedua tentang menghindari pergaulan bebas dan perzinahan untuk kelas 10. Perhatikanlah janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Makhluk Allah yang tak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ibunya hamil di luar nikah. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk mungil itu yang menjadi korban. Ia diaborsi, kemudian dikuburkan. Bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah dengan dibungkus dengan plastik atau koran. Tidakkah manusia berpikir akan dosa yang dilakukannya? Zina dan membunuh termasuk dosa besar. Adakah penyesalan dalam diri manusia tersebut setelah melakukan dosa itu? Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, rasa empati dan malu, sedangkan semua itu merupakan bagian daripada keimanan. Perhatikan pula gambar bayi mungil di atas ini. Bayi itu memiliki wajah yang lugu, polos, tanpa dosa. Ia tidak bisa melakukan hal yang banyak, kecuali menangis jika lapar dan tertawa jika ada yang membuatnya senang. Di samping itu, hal yang dilakukannya hanyalah minum air susu ibunya, atau susu formula, buang air kecil dan buang air besar. Namun karena kesalahan orang tuanya, terkadang seorang bayi harus menanggung derita yang sangat besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seorang orang kaya dengan harapan mendapatkan pemberian yang lebih baik. Karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan. Sekali lagi pandanglah gambar janin dan bayi tersebut. Jika Anda masih memiliki rasa kasih sayang, jauhilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama makhluk Allah. Lihatlah bagaimana binatang dengan tulusnya, dengan kasihnya, dia mengasuh anaknya. Dan lihatlah bagaimana juga kasih seorang binatang yang bernama babon kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, dia mengasihi anaknya. Selanjutnya, lihatlah bagaimana binatang mengasihi anaknya, memelihara anaknya dengan baik. Dan juga dia merawat dan mengasuh dan membimbing anaknya dengan sangat baik. Bagaimana dengan manusia yang rela menelantarkan dan membuang bayi yang baru lahir di emperan toko, di tempat sampah, dan di tempat-tempat lainnya dengan sangat kejamnya? Bersalahkah mereka akibat dari perbuatan ibunya? Kasihanilah mereka. Mereka lahir ke dunia tanpa ada rasa dosa, tapi mereka dibuang akibat daripada perbuatan zina tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk.
yang sangat dirmukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam surah An-Nur ayat kedua Allah menjelaskan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la takhuzkum bihima ra'fatan min fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan perintah Allah atau perintah agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Zina artinya melakukan hubungan badan, hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, atau tanpa adanya pernikahan yang sah menurut syariat agama, tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sadar. Zina terbagi kepada dua. Pertama adalah zina muhsan, yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Mereka sudah berkeluarga, tapi mereka tega melakukan yang namanya perzinahan dengan merusak rumah tangganya sendiri dan merusak rumah tangga orang lain. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaga atau gadis. Mereka melakukan perzinahan dan hukumannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, dengan menghadirkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tersebut, dan juga adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina diantaranya adalah menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Orang yang sering berzina dengan bukan pasangannya rentan terkena penyakit-penyakit kelamin seperti sifilis, HIV, dan lainnya. Yang kedua, penzina akan dihukum berupa dera cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Dan hukuman tersebut telah dijelaskan oleh Al-Quran. Selanjutnya adalah mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Orang yang pernah berzina, yang telah melakukan zina, maka di masyarakat nama baik keluarganya akan tercemar. Mereka akan dikucilkan dan dijauhi karena telah melakukan perbuatan zina tersebut. Selanjutnya adalah merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Orang yang berzina sampai nasab-nasab terakhirnya akan dicap sebagai seorang penzina dan keluarganya juga akan menjadi malu. Selanjutnya adalah menghancurkan masa depan anak tersebut, karena nanti tidak tahu siapa nama orang tuanya, dan siapa nama ayahnya. Selanjutnya adalah memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti pengguguran, sehingga orang-orang yang berzina tanpa ada ikatan perkawinan, sehingga mereka bingung, sehingga dengan mudahnya menggugurkan, menelantarkan bayi yang tidak berdosa ke atas bumi, dan dibuang, ditelantarkan di tempat-tempat yang tidak pantas atau tempat-tempat tertentu. Hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina diantaranya adalah yang pertama, menjaga harga diri kita dan kehormatan dan martabat kemanusiaan. Orang yang tidak melakukan zina, hidupnya akan bermartabat, harga dirinya akan terjaga, dan kehormatan dirinya dan keluarganya akan dijaga akibat dia tidak melakukan yang namanya perzinahan. Selanjutnya adalah menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Karena orang yang berzina
otomatis anak yang dilahirkan nanti tidak akan tahu siapa ayah dan ibunya, sehingga menyulitkan untuk memberikan nasab keturunan kepada bayi tersebut. Selanjutnya adalah menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan tersebut. Orang yang melakukan zina, orang yang menghindari perbuatan zina akan ditegah atau dijauhkan dari penyakit-penyakit kelamin seperti penyakit HIV, AIDS, dan penyakit-penyakit kelamin lainnya. Selanjutnya adalah memberikan efek jera kepada orang lain. Hal itu dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Jadi bagi orang yang penzina akan dihukum berat, akan dicambuk. Dan orang yang melihatnya mudah-mudahan ada efek jera untuk tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Selanjutnya adalah menghindari dari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan, atau mungkin yang lebih parah lagi adalah bunuh diri, karena malu menanggung aib yang telah dilakukannya, sehingga dengan mudahnya dia mengakhiri nyawanya dengan bunuh diri. Dalam kesempatan yang mulia ini, kembali kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya nama perzinahan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan masuk kategori perbuatan yang sangat keji. Hukumannya juga sangat berat, yaitu dicambuk, dan nanti di akhirat akan dihukum dengan seberat-beratnya. Maka marilah mulai saat ini bagi pemuda dan pemudi, remaja putra dan putri, jauhilah perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan atau menjerumuskan kepada yang namanya perzinahan. Karena perzinahan hukumannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya perzinahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini materi yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.